pada tanggal 19 April 1989 di sebuah kota yang saat itu menjadi pusat kehidupan bagi komunitas kulit hitam, sebuah insiden mengerikan terjadi. Malam itu, Central Park menjadi saksi sebuah kejahatan brutal yang mengubah hidup kelima remaja. Yang pertama ada Kevin Richardson, lalu Antron McRae, Yusef Salaam, Raymond Santana, dan Corey Wise. Think you're gonna bullshit me? It was the lady when you were raping her, right? No, you fucking lied to me! You fucking When you were shoving your dick right into her. Whoa, You shit. fuck! What they want, they will do anything. Do you hear me? Anything. Pada malam itu, seorang wanita kulit putih diserang dengan sangat brutal. Tuduhannya langsung mengarah kepada 5 remaja tadi hanya karena mereka berkulit hitam dan berada di taman saat kejadian mengerikan itu terjadi. Ketidakadilan ini diperparah oleh Donald Trump yang saat itu menjadi seorang pengusaha terkenal yang haus akan ketenaran. Saat itu dia rela membayar iklan senilai $80.000 hanya untuk menyerukan hukuman mati kepada 5 remaja bahkan sebelum sidang dimulai. Sebuah langkah yang memicu kemarahan publik menjadi tidak terkendali. They're not cannibals. We are here to point the finger at the white press who have failed. The facts are that these boys are not a wolf pack. And we will fight for them. Kisah ini bermula pada tanggal 19 April 1989 di sebuah kawasan Manhattan, New York City. Suasananya terasa hidup dengan energi yang khas. Anak-anak berkumpul di jalanan, dentuman musik dari radio di sudut-sudut kota, dan suara kendaraan yang berlalu lalang. Di tengah kehidupan ini, kelima remaja tadi menjalani hari mereka tanpa tahu bahwa waktu mereka sebagai anak-anak biasa akan segera berakhir. Saat matahari tenggelam, Central Park menjadi pusat aktivitas di New York City. Taman luas ini dengan jalur-jalur yang dikelilingi pohon tinggi dan semak lebat menawarkan ruang terbuka di tengah hiruk-pikuk kota. Lampu jalan mulai menyala menerangi tanah yang dingin oleh embun malam. Kevin Richardson dan Raymond Santana berjalan bersama sekelompok remaja lain menuju taman untuk berkumpul dan menikmati malam. Mereka tidak punya rencana besar, hanya ingin bermain bersama teman-teman, mungkin bercanda atau melihat apa yang sedang terjadi. Yo, what do you think they're doing? He probably just wilding out. Di saat yang sama, Enron masih di rumah duduk bersama keluarganya dan Yusef Salaam berada di apartemennya bersama Sharon membicarakan hal-hal sehari-hari. Corey yang malam itu tidak ada di taman, dia berada di sebuah restoran bersama kekasihnya. Dia sama sekali tidak berpikir untuk pergi bermain hingga pada akhirnya Yusef datang dan mengajaknya pergi ke taman untuk bersenang-senang. Di sisi lain di Central Park, kelima anak sudah berada di antara puluhan remaja yang berkumpul. Beberapa dari mereka mulai membuat keributan kecil, seperti mengganggu pesepeda atau meneriaki pejalan kaki. Itu adalah kenakalan remaja yang tidak berbahaya sampai pada akhirnya Kevin melihat dengan mata kepalanya sendiri jika di antara mereka ada yang sedang memukuli pejalan kaki di bawah jembatan. Tindakan tersebut tentu saja memancing polisi untuk menyisiri Central Park. Mereka menangkap puluhan remaja yang berada di taman malam itu, termasuk Kevin Richardson dan Raymond Santana. Kevin ditarik dari kerumunan, tangannya diborgol tanpa penjelasan yang jelas. Sementara Raymond yang sedang berjalan bersama teman-temannya juga ikut ditangkap. Mereka tentu tidak bisa melawan para polisi itu dan hanya pasrah saat dibawa untuk penyelidikan.
Beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 1 malam, seorang wanita dewasa berkulit putih ditemukan terkapar di taman dengan luka wajah dan tubuh yang sangat parah. Wanita tersebut diserang oleh pelaku dari belakang, lalu menyeretnya ke semak-semak dan memperkosanya dengan kekerasan yang luar biasa. Dia ditemukan beberapa jam kemudian oleh 2 orang yang kebetulan lewat. Tubuhnya tergeletak di tanah dalam kondisi kritis. Darah mengenang di sekitarnya. Wajahnya hancur, matanya membengkak, dan dia tidak sadarkan diri. Wanita itu kehilangan sebagian besar darahnya dan nyaris tidak bernapas saat para medis tiba untuk membawanya ke rumah sakit. Sementara itu di kantor, seorang wanita bernama Linda Fairstein, kepala unit kejahatan seksual di kantor kejaksaan distrik Manhattan, dia segera mengambil alih penyelidikan dengan otoritas penuh. Di sana, dia menghampiri anak-anak yang ditangkap dan mencoba menginterogasi salah satu dari mereka. Meski begitu, Linda tidak mendapatkan jawaban dari anak tersebut. Dia hanya diberitahu jika ada satu anak bernama Antron McRae yang berhasil melarikan diri pada malam itu. Dikarenakan saat itu New York sedang marak terjadi kejahatan dan pemerkosaan, Linda yang tahu bahwa kasus ini akan segera menjadi sorotan besar, ia kemudian meminta agar anak-anak tersebut diinterogasi sehingga mereka bisa menyusun garis waktu dan menemukan pelakunya. So you were just gonna let possible witnesses to a rape go on a family court ticket? Wake these kids up and start getting some information. We've got a lady raped and clinging to life here. I want their interviews on my desk immediately so I can put together a timeline. Let's work. Keesokan harinya pada 20 April 1989, penyelidikan mulai meluas. Di kediaman Antron McRae, 2 petugas datang untuk membawanya ke kantor polisi. Meski ayah Antron sudah mengatakan jika anaknya itu tidak mungkin terlibat, petugas tersebut tidak mendengarkannya dan tetap membawa Antron bersama mereka. Sementara itu, Yusef Salam juga dijemput oleh petugas saat sedang bersama Corey Wise. Di sana, petugas hanya membawa Yusef karena Corey tidak ada di dalam daftar pencarian. Namun saat salah satu petugas mengatakan apakah Corey mau menemani Yusef di kantor polisi, ia yang memang sangat setia kepada sahabatnya itu akhirnya mau pergi bersama petugas untuk menemani Yusef. You 16? Yep, Yusuf Salam. 16. You want to go downtown with your buddy? We'll be right back. Right, go ahead. You're a good friend, you know? Sticking with your buddy. Di dalam gedung kantor polisi, Linda Fairstein mulai membentuk tim untuk menangani kasus ini. Di sana, Linda menuduh bahwa anak-anak yang berada di kantor bukanlah seorang saksi melainkan seorang pelaku. Meskipun tidak ada bukti fisik yang menghubungkan mereka dengan kejahatan tersebut, seperti tidak adanya DNA, tidak ada sidik jari, dan tidak ada saksi yang melihat saat mereka menyerang. Meski begitu, Linda tetap bersikeras. Dia menginstruksikan polisi untuk membangun narasi yang meyakinkan dan segera memproses interogasi kepada anak-anak tersebut. Every young black male who was in the park last night is a suspect in the rape of that woman who is fighting for her life right now. Di ruang interogasi, ketegangan mulai meningkat dengan cepat. Kevin yang baru berusia 14 tahun harus duduk sendirian tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya. Tentu hal ini sangat bertentangan dengan hukum di mana Kevin yang masih di bawah umur seharusnya mendapatkan hak pendampingan saat diinterogasi. Meski begitu, para penyidik yang sudah lelah mulai membentaknya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Mereka menuduh dan memaksa Kevin untuk mengakui sesuatu yang tidak dia lakukan. Para petugas mengatakan bahwa teman-teman Kevin sudah mengakui kejahatan itu dan terus mendorongnya untuk mengakui perbuatannya atau dia tidak akan pernah bisa dipulangkan ke rumahnya. You want to explain that? Where'd you get that scratch? It was the lady when you were raping her, right? When you were shoving your dick right into her. Whoa, You shit. fuck! Sementara itu di ruangan lain, Antron menghadapi intimidasi serupa seperti Kevin. Meskipun saat ini dia didampingi oleh kedua orang tuanya, beberapa penyidik tetap berteriak dan memaksanya untuk menyalahkan teman-temannya agar bisa keluar dari situasi tersebut. Pada awalnya, ayah Antron membela anaknya tersebut sampai pada akhirnya salah satu penyidik mulai mengintimidasi. Di sana, dia akan memberitahu atasan di pekerjaannya jika dia memiliki masa lalu yang kelam sehingga dia akan dikeluarkan dari pekerjaannya. He knows you did time, right? We both want him to go home tonight, right? You should talk some sense in your kid.
Get up. Begitu pula dengan Yusef dan Raymond di ruangannya masing-masing. Keduanya terus ditekan oleh para penyidik, menuduh mereka melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan di saat yang bersamaan. Mereka semua yang tidak melakukan hal itu tentu saja tidak ingin mengakui hal yang tidak mereka lakukan, sehingga para penyidik yang mulai kesal memberitahu jika mereka semua tidak akan pernah keluar dari dalam penjara. To stick your cock in white ladies. Why was everybody but you, Yusuf, randomly beating up innocent people? Proses itu berlangsung berjam-jam tanpa henti. Mereka bahkan tidak diberi makanan ataupun air, tidak boleh tidur, dan bagi sebagian orang tua mereka bahkan tidak diizinkan untuk masuk. Grace dan Robert Richardson, orang tua Kevin, meninggalkan ruangan lebih cepat karena harus mengambil obat diabetes. Sementara Bobby McRae, ayah Antron yang awalnya mencoba melindungi anaknya, akhirnya dia menyerah pada tekanan tersebut dan meminta Antron mengakui hal yang tidak dia lakukan semata-mata agar hukumannya lebih ringan. Sharon Salam, ibu dari Yusef, meski terlambat datang, dia berhasil menemui anaknya itu yang akan segera melepas hak pengacara akibat terus diberikan tekanan oleh para penyidik. Beruntung Sharon datang tepat waktu sehingga dia tidak akan melepas hak apapun untuk membela anaknya. You left a child unaccompanied by a guardian or a lawyer with these men in this room for hours. Shame on you. Setelah lebih dari 18 jam interogasi yang melelahkan, satu persatu anak yang hanya ingin pulang ke rumah akhirnya mulai masuk ke dalam jebakan para penyidik. Di sana, para penyidik mulai mengadu domba mereka semua, meminta mereka semua untuk membuat kesaksian palsu tentang siapa saja yang melakukan kejahatan tersebut, sehingga diri mereka sendiri bisa pulang dengan tenang dan membiarkan yang lainnya menanggung akibat dari kesalahan yang tidak mereka lakukan. Orang pertama yang membuat kesepakatan tersebut ialah Raymond. Meski saat ini dia didampingi oleh orang tuanya, ia bersikeras jika hanya dengan cara inilah ia bisa pulang ke rumahnya. Hal tersebut juga dilakukan oleh Kevin yang sudah tidak kuat lagi menerima tekanan dari para penyidik. Di sana dia mengikuti semua instruksi yang diberikan, memberikan keterangan palsu yang lebih detail untuk membangun narasi sehingga mereka semua bisa disalahkan. Saat kakaknya itu datang, Kevin mulai menangis dan memberitahu jika dia harus segera menandatangani surat tersebut sehingga dia bisa segera pulang. Pada awalnya Angie tidak setuju dan meminta sedikit waktu untuk memeriksa semuanya. Namun di saat dia melihat Kevin yang terus-terusan memohon, akhirnya dia setuju tanpa dia sadari jika surat tersebut akan menahan Kevin selamanya. Please just sign it, please. I don't wanna be here. Okay, we'll do that. You gotta sign right here. I'm tired of being here. I don't want to be here anymore. Please sign it. I don't want to be here. I want to go home. Di ruang interogasi, Linda bertemu dengan Elizabeth Lederer, jaksa yang akan menangani kasus ini di pengadilan. Karena Elizabeth adalah jaksa, tentu saja dia sangat berhati-hati. Dia pun mempertanyakan kekuatan bukti seperti tidak adanya DNA yang cocok, tidak ada saksi mata, dan semua pengakuan anak-anak itu saling bertentangan. Namun meskipun semua bukti itu lemah, Linda tetap bersikeras jika mereka hanya perlu satu anak untuk mengaitkan semua ini. Our case is they're all guilty. Each of these boys assaulted Patricia Miley. They all raped her. All we need is for one of these little shits to tie this whole thing together. Balik lagi ke ruang interogasi. Anak-anak yang sudah setuju untuk mengikuti instruksi para penyidik, akhirnya pernyataan mereka mulai direkam. Di hadapan kamera, beberapa anak seperti Antron, Kevin, dan Raymond mulai memberikan pernyataan mereka masing-masing. Namun yang jadi masalahnya di sini, mereka memberikan pernyataan menurut versinya masing-masing sehingga sulit untuk mengaitkannya menjadi satu benang merah. Tentu bagi Elizabeth hal ini tidak memberikan bukti fisik yang kuat untuk menghukum mereka semua. Meski begitu, Linda lagi-lagi tidak menyerah. Dia mengatakan jika mereka masih mempunyai satu orang lagi yang bisa mengaitkan semua pernyataan sebelumnya, dan orang tersebut ialah Corey West. Tentu saja Corey West sangat terkejut karena tiba-tiba saja dia mendapatkan kekerasan dari salah satu penyidik yang meminta dia untuk mengakui kejahatan yang sama sekali tidak ia lakukan. Bagaimana tidak, kedatangan
kedatangan dia ke kantor polisi hanya untuk menemani Yusef Salam yang ketakutan, namun kini ia malah ikut terseret masuk ke dalam kasus tersebut. I'm not gonna hurt you, Corey. I am on your side. Whole fucking city is like him. Come on. I just came to look after Yusef. Don't you want to go home? That's all I want. That's all I want. We can fix this. Dikarenakan dia mendapatkan tekanan dan kekerasan yang tidak dialami oleh anak-anak lainnya, ia kemudian terpaksa memberikan keterangan palsu yang sudah diatur oleh para penyidik. Di hadapan Elizabeth, dia menjelaskan jika mereka berlima datang dari taman menuju ke lapangan. Di saat itu, mereka melihat satu orang wanita yang sedang berjogging seorang diri di taman. Melihat hal itu, mereka langsung memukulinya, menyeretnya ke taman, dan mulai memperkosanya. We came down from the park, from the field, from the reservoir to the field, and that's when we came towards the ring. This is my first extreme. This is my first experience. This will be my last. Malam itu berakhir dengan Corey West yang dijebloskan ke dalam sel tahanan orang dewasa dan keempat remaja lainnya dikumpulkan di dalam satu ruangan yang sama. Di sana terlihat bahwa mereka sangat kelelahan, wajahnya penuh penyesalan dan ketakutan. Pada saat itu mereka berempat mulai tersadar bahwa sudah dijebak untuk saling menyalahkan satu sama lainnya. Untuk saat ini tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengikuti peraturan dan akan menjalani persidangan untuk membuktikan apakah mereka bersalah atau tidak. Pada malam itu, kelima remaja yang bernama Kevin, Raymond, Yusef, Entron, dan Corey mulai dikenal sebagai The Central Park Five. Sebuah malam di mana mereka yang seharusnya menjalankan aktivitas seperti biasanya, akan tetapi malah berubah menjadi awal perjalanan panjang melawan ketidakadilan. Di balik jeruji besi, mereka menghadapi sistem yang lebih mementingkan popularitas dibandingkan dengan kebenaran, dan perjuangan mereka baru saja dimulai. Tak terasa 6 bulan sudah berlalu sejak mereka ditahan dalam kasus pelari di Central Park. Beberapa media mulai menyebarkan informasi mengenai kasus ini di mana mereka berlima telah menganiaya dan memperkosa seorang wanita berusia 28 tahun. Wanita tersebut mengalami koma akibat keretakan tengkorak di area kepala, kehilangan darah ekstrim, dan hipotermia. Beberapa dokter mengatakan jika wanita tersebut memiliki peluang sembuh yang sangat kecil. Namun meski begitu, karena penangkapan ini tidak memiliki bukti yang kuat, komunitas kulit hitam mulai menuduh jika penangkapan ini sebagai penghakiman berdasarkan ras. Dari kelima anak itu, hanya 2 tersangka yang bebas dengan jaminan, yaitu Entron McCray dan Yusef Salam. Sementara yang lainnya ditolak jaminannya pada hari ini dalam sidang yang penuh keributan. Persidangan bagi kelima anak itu tentu akan dilaksanakan lagi. Meskipun belum ada vonis yang mengatakan bahwa mereka berlima terbukti bersalah, Donald Trump muda yang saat itu gencar mencari sensasi, ia tidak tinggal diam dan mulai bersuara jika mereka harus mengembalikan hukuman mati bagi siapa saja yang sudah melakukan tindakan keji tersebut. You better believe that I hate the people that took this girl and raped her brutally. Bring back the death penalty. Trump spent $85,000 on the ad. Sebelum persidangan dimulai, tentu saja Elizabeth selaku jaksa mulai mengulik lawan-lawannya yang akan dihadapi. Pertama ada Robert Burns. Dia adalah pengacara perceraian di Harlem. Dia tidak memiliki riwayat hukum pidana dan akan membela Yusef Salam. Lalu ada Mickey Joseph, seorang pengacara lembaga bantuan hukum yang akan membela Entron McCray. Bagi Elizabeth, Mickey Joseph sangatlah kuat karena dia mengenalnya. Selanjutnya ada Corey West yang akan dibela oleh seorang pengacara bernama Colin Moore. Colin Moore sendiri selain bekerja sebagai pengacara, dia juga menjadi seorang aktivis. Lalu ada Peter Rivera, seseorang yang bekerja sebagai asisten jaksa di wilayah Bronx, mantan polisi, dan kini dia menjadi pengacara untuk membela Raymond Santana. Lalu yang terakhir ada Howard Diller yang
akan membela Kevin Richardson. Meskipun kelima pengacara tersebut tidak terlalu terkenal, Elizabeth sedikit khawatir karena mereka berlima datang untuk mengambil kesempatan. Sebuah kesempatan bagi mereka untuk terkenal. Jadi mereka akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memenangkan persidangan ini sehingga kesempatan itu akan mereka manfaatkan. This is an opportunity for every one of those guys to make a name for themselves, to be the victor in something high profile for once, attention for once, respect for once. So don't underestimate how that drives a person. They are coming at it with everything they got. Sementara itu, di sebuah ruangan kecil di gedung pengadilan, semua pengacara berkumpul bersama keluarga para terdakwa. Di sana, mereka membahas strategi untuk menghadapi persidangan yang akan penuh dengan tekanan. Dalam pertemuan ini, mereka membahas beberapa poin penting seperti hakim yang telah memutuskan bahwa rekaman pengakuan anak-anak di ruang interogasi bisa digunakan sebagai barang bukti. Meski rekaman tersebut bisa memberatkan vonis, mereka masih memiliki harapan di mana bukti DNA dari usap servis tidak lengkap, lalu tidak ada saksi mata, dan bahkan rekaman tersebut terlihat seperti dipaksakan. Bagi para pengacara, tentu ketiga hal itu bisa membantu klien mereka untuk terhindar dari jerat hukum. Namun meski itu terdengar baik, Rivera yang sedari tadi hanya menyimak percakapan tersebut, akhirnya dia mulai bersuara. Dia mengatakan bahwa kasus ini ditugaskan ke cabang 59 Mahkamah Agung New York City. Itu adalah pengadilan di mana mereka semua yang bertugas selalu berpihak kepada negara, tidak mau kalah, dan tentunya hal itu akan sangat sulit untuk mereka menangkan. Judge assignments are supposed to happen by spinning the wheel, so it's random. They didn't do that with this case. They gave it to Gallagher. 10 times out of 9, he sides with the state. They don't plan to lose this case. Pada akhirnya, salah satu persidangan paling dinanti akan segera dimulai. Kelima remaja didakwa dengan sejumlah tuntutan kriminal, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penyerangan. Kini semua mata tertuju kepada jaksa wilayah, yaitu Elizabeth Lederer. Dia mewakili korban dalam salah satu kejahatan paling mengerikan yang terjadi di kota tersebut. Beberapa orang dari komunitas kulit hitam pun hadir di depan gedung pengadilan Manhattan menuntut keadilan bagi kelima anak yang tidak bersalah. Persidangan dimulai dengan dipadati oleh beberapa wartawan, juri, keluarga korban maupun terdakwa, dan tak sedikit warga sipil yang hadir untuk menyaksikan persidangan tersebut. Elizabeth Lederer selaku jaksa akhirnya membuka sidang terpisah yang hanya dihadiri oleh ketiga terdakwa, yaitu Antron McRae, Raymond Santana, dan Joseph Salam. Beberapa bukti yang sudah dikumpulkan dalam investigasi pun mulai ditunjukkan, mulai dari rekaman pengakuan dari masing-masing terdakwa, mendatangkan ahli forensik, dan bahkan memanggil kedua saksi yang juga mendapatkan kekerasan pada malam yang sama. Group of boys, these animal sounds like grunting. Objection. Overruled. Setelah Elizabeth Lederer selesai, kini para pengacara mulai bersuara untuk membela masing-masing kliennya. Di sana, Mickey Joseph dengan vokal mengatakan jika dari banyaknya bukti yang sudah dikumpulkan, tidak ada satupun bukti fisik yang mengidentifikasi kliennya sebagai pelaku dalam kejahatan ini. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya sidik jari yang tertinggal di beberapa bukti seperti darah, batu, ataupun pipa yang sudah Elizabeth kumpulkan. Blood, rocks for a pipe, anything that might have my client's fingerprints on it. And they did not find one. The only just verdict in this case is a verdict of not guilty on all counts. Kemudian pengacara kedua yang dipanggil ialah Peter Rivera. Meskipun pembelaan untuk kliennya cukup singkat, di sana ia mengatakan dengan tegas jika satu-satunya bukti terbesar terhadap Raymond Santana adalah pernyataan yang dia buat, dan mereka semua tahu jika pernyataan tersebut telah dipaksakan sehingga para penuntut telah gagal membuktikan kasus mereka. The evidence in chief against Raymond Santana is a statement he made. And after you hear it, I'm sure you'll see that the people have failed to prove their case against my client, Mr. Santana.
Lalu yang terakhir ada Robert Burns. Di sana suaranya sangat terbata-bata akibat tekanan yang ada di ruangan tersebut. Meski begitu, dia tetap membela kliennya yaitu Yusef Salam dengan mengatakan jika kasus ini disimpulkan terlalu cepat tanpa adanya bukti yang sangat kuat. Seakan-akan ada satu orang yang memiliki motivasi kuat untuk memecahkan dan menutup kasus ini sesegera mungkin. Conclusions were made quickly and pursued in a vacuum. And the evidence to support it isn't there. Thank you. Setelah semua pengacara selesai membela kliennya, akhirnya saksi pertama yaitu Dr. Kurtz yang menangani korban pun dipanggil ke dalam ruang sidang. Di sana, Dr. Kurtz menjelaskan jika pada saat itu korban dalam kondisi kritis dan hampir mati yang diakibatkan oleh pendarahan hebat di tengkorak kepalanya. Lalu kemudian ternyata tidak hanya Dr. Kurtz yang dipanggil ke dalam persidangan tersebut. Di sana terdapat saksi kedua dan ketiga hadir untuk memberikan kesaksian mereka. Namun di saat saksi ketiga dipanggil, anak-anak tersebut sedikit mendapatkan harapan karena mereka tidak teridentifikasi berada di lokasi saat malam penyerangan. Is the person that you identified in this courtroom today? No. Sorry, could you repeat that a little bit louder? No. Thank you for your time, Mr. Laughlin. No more questions, Your Honor. Di jeda persidangan, Elizabeth tentu saja sangat marah kepada Linda yang terus saja memaksa dia untuk menjebloskan anak-anak tersebut meskipun tidak memiliki sedikit bukti. Meski pada awalnya Elizabeth menaruh simpati terhadap anak-anak yang tidak bersalah, akan tetapi dia yang juga mendapatkan tekanan dari Linda akhirnya melanjutkan persidangan dengan membawa bukti lainnya. Persidangan tersebut dibuka dengan memanggil langsung korban ke dalam ruang sidang, di mana Patricia Miley terlihat sangat memprihatinkan dan kesulitan untuk berjalan dengan normal. Sontak hal tersebut membuat semua orang yang hadir di sana menaruh simpati kepada Miley karena harus mengalami nasib yang sangat buruk itu. Di sana, Miley diminta untuk menceritakan kejadian yang dia alami pada tanggal 19 April 1989. Namun, Miley yang mengalami cedera parah di kepalanya tentu saja tidak bisa mengingat kembali kejadian mengerikan yang sudah terjadi kepadanya. Prior to April 19th, 1989, what color was his shirt? It was white. I have trouble walking, and I have lost my sense of smell. I have double vision. Nothing further, Your Honor. Kemudian untuk membuktikan seberapa kuat rekaman pernyataan dari anak-anak, beberapa detektif mulai dipanggil ke ruang sidang. Yang pertama ada detektif Gonzales yang menjelaskan secara detail bagaimana proses interogasi terjadi dan dalam kondisi seperti apa di saat anak-anak itu memberikan kesaksiannya. Di sana detektif menyebutkan jika proses interogasi tersebut berlangsung cukup lama tanpa didampingi oleh kedua orang tuanya, dan Enron bahkan menangis saat proses itu terjadi. Pernyataan dari detektif Gonzales yang baru saja dia berikan ternyata sangat bertentangan dengan saksi kedua, yaitu detektif Hildebrand. Tentu hal ini menjadi titik balik yang segera dimanfaatkan oleh Mickey Joseph. Di sana dia dengan lantang mengatakan jika mereka tidak bisa mempercayai kedua detektif karena mereka memiliki kesaksian yang berbeda-beda. Bahkan tak hanya sampai di situ, dengan semua pengalaman dan pengetahuan yang dia miliki, Mickey Joseph terus-menerus menekan sang detektif untuk mengakui jika dia dan koleganya sudah memaksa Enron untuk membuat sebuah pernyataan dengan iming-iming bisa keluar dari dalam penjara. Dia memaksa semua yang terlibat dalam kasus ini untuk mengakui kebohongan yang sudah mereka buat, mulai dari saksi, detektif, dan bahkan agen forensik. He was crying. No, he wasn't crying. Your colleague, Detective Gonzalez, testified that he was crying. So, which is it, Detective? Because both of you can't be telling the truth. Objection, argumentative. Isn't it true that you promised Antron McCrae that he could go home if he would just give you a statement? Yours and Detective Gonzalez. Mr. McCrae claimed to be innocent. Thank you, Your Honor.
Namun di saat semua terdakwa memiliki harapan untuk memenangkan kasus ini, Elizabeth yang tidak ingin membiarkan karirnya hancur karena kalah melawan Mickey, akhirnya di jeda persidangan dia memanggil Mickey untuk memberikan penawaran politik yang sangat menarik jika dia membiarkan mereka semua untuk menjebloskan anak-anak tersebut ke dalam penjara. Entah apa yang akan diberikan oleh Elizabeth. Akan tetapi setelah pertemuan tersebut, gelagat dari Mickey seketika berubah. Dia tiba-tiba saja meminta anak-anak itu untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Dia mengatakan jika hukuman mereka akan sangat ringan jika dibandingkan ketika mereka kalah di saat persidangan berakhir. Meski begitu, anak-anak yang tidak melakukan semua tindakan yang sudah dituduhkan, mereka ternyata tetap teguh pada pendirian mereka masing-masing dan meminta semua pengacara untuk berjuang sampai akhir. We didn't do this. No. I don't think we should admit to something that we didn't do. Not gonna do this. Yusef is right. Okay. So, we keep fighting. Sesaat sebelum persidangan dimulai kembali, ayah Entron yang sebelumnya tidak pernah hadir di persidangan yang bahkan hampir selesai, tiba-tiba dia datang menemui Entron untuk meminta maaf karena selama ini dia telah mengacukan anaknya. Di sana, Entron tentu saja sangat marah kepada ayahnya, mengatakan jika saja ayahnya itu mau bersaksi dan mengatakan hal yang sebenarnya, bisa saja kehidupan Entron akan baik-baik saja. Namun meskipun Entron sangat marah, dia tidak sepenuhnya menyalahkan ayahnya dan lebih memilih pergi dari sana. Kembali ke ruang persidangan, Mr. McRae akhirnya berada di sana dan mulai diberikan beberapa pertanyaan oleh Mickey mengenai kejadian di kantor polisi. Di sana, Mr. McRae pun menjawab jika saat itu beberapa polisi mendatanginya untuk membujuk anaknya itu agar mau mengakui kejahatannya. Namun, Entron yang memang tidak ada di lokasi, dia bersikeras untuk tetap jujur. Hal tersebut tentu saja membuat Mr. McRae sangat marah karena dia tahu jika mereka tidak mengikuti apa yang polisi mau, maka mereka tidak akan pernah keluar dari sana. Karena hal tersebut, Mr. McRae pun mulai memarahi Entron. Dia melempar kursi dan mencoba membuatnya berbohong. Pada awalnya, Mr. McRae mengira jika mereka mau bekerja sama dengan polisi, maka Entron bisa terhindar dari jeruji besi. Namun di saat mengetahui jika mereka hanya dijebak, akhirnya Mr. McRae pun mulai menyesal dan itulah mengapa dia tidak pernah hadir dalam persidangan anaknya tersebut. I'm trying to keep him out of jail. You know what I'm saying? This part to come back from it. Thank you, Mr. McRae. Do you believe, Mr. McRae, that it's okay to lie to protect your family? Is that something that you would teach your son? Well, fortunately, we have his words on tape, saying that he did. Setelah sekian banyaknya persidangan yang dilakukan, jaksa penuntut yang masih belum bisa memberikan bukti kuat yang mengaitkan para terdakwa dengan kejahatannya, akhirnya membawa senjata terkuat mereka, yaitu rekaman dan pengakuan tertulis dari para terdakwa. Di sana, semua saksi ditunjukkan rekaman dari kelima terdakwa yang tentu saja hal ini bisa memberatkan hukuman mereka. Singkatnya, persidangan Corey pun dilaksanakan. Di sana, Corey menjelaskan jika dia sempat ditampar sebanyak 3 kali, lalu kemudian dipaksa untuk terlibat di dalam pemerkosaan atau dia tidak akan pernah bisa kembali ke kediamannya. Tentu saja Corey yang saat itu hanya ingin pulang akhirnya mau mengikuti apa yang polisi mau. Namun alih-alih dipulangkan ke rumahnya, dia malah menjadi terdakwa utama atas apa yang sudah dia ucapkan. I figure I tell them what they wanted. If I tell them what they wanted, I could go home. So that's what I did. Is that your signature on the page? Read what the sentence says. I can't read well. I can't read very well. Can you try to read it? Maybe, I don't know. Above your name, does it say this statement is true? Did you skip school on April 19th, 1989? What's that have to do with my case? I don't want to answer questions anymore. Because answering a question what got me here in the first place. So you already asked. What does that have to do with my case, huh? Get it out of here. What does that have to do with my case?
Perdebatan masih terus berlangsung. Semua pengacara masih membela kliennya atas tuduhan yang diberikan. Begitu pula dengan jaksa penuntut di mana mereka terus-menerus meyakinkan hakim. Dia mengatakan jika meskipun ada bukti DNA bahwa orang lain hadir di tempat kejadian, hal itu bukan berarti para terdakwa tidak bersalah. Mereka semua masih bisa bersalah atas pemerkosaan menurut hukum. Elizabeth menambahkan jika mereka ada di lokasi, jika mereka tidak menghentikan kesakitan korban, maka mereka sepenuhnya ikut bersalah. Setelah persidangan yang sangat melelahkan itu, akhirnya kini juri mulai memberitahu hasil dari kasus tersebut. Kelima anak didakwa atas pemerkosaan tingkat pertama, lalu dakwaan penyerangan tingkat pertama dan kedua, dakwaan kerusuhan, lalu yang terakhir dakwaan pemerkosaan dan percobaan pembunuhan Patricia Mailey. Pada akhirnya juri memutuskan bahwa kelima anak telah terbukti bersalah atas semua tuduhan yang diberikan. As to the count of assault in the first degree, as to the count of rape in the first degree, the murder in the second degree, as to the count of assault in the second degree, the jury finds the defendant guilty. Setelah vonis bersalah yang mengguncang kehidupan kelima remaja Central Park 5, mereka kini harus menghadapi realitas pahit di balik jeruji besi. Sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupan remaja yang seharusnya mereka jalani. Raymond Santana kini mendekam di lembaga pemasyarakatan anak. Di balik dinding penjara yang dingin, satu-satunya jembatan penghubung dengan dunia luar adalah panggilan telepon singkat kepada ayahnya. Panggilan-panggilan ini meskipun terbatas menjadi urat nadi bagi Raymond, sebuah harapan kecil di tengah keputusasaan. Ayahnya yang kini tinggal bersama Elena, istri barunya, dia selalu berusaha untuk tetap terhubung kepada Raymond. Namun di setiap percakapan seringkali diwarnai ketegangan, bukan hanya karena biaya telepon yang membebani, tetapi juga karena perbedaan pandangan antara ayah Raymond dengan Elena mengenai situasi ini. Raymond sendiri di dalam penjara, dia merasakan dampak dari ketegangan ini. Ia sering merasa lapar, sesekali merindukan makanan rumahan yang layak dan mendambakan kenyamanan yang dulu ia anggap sangat remeh. Meskipun ia berusaha untuk tetap kuat, namun kerinduan akan kebebasan dan kehangatan keluarga terus menghantuinya. Thank you for that money. I'm trying to treat it right, you know? What you have for dinner? Stayed off the commissary thanks to you. Cup noodles. Try to spread it out as long as you can. Sementara itu, Andron McRae yang juga masih sangat muda, dia menghadapi tantangan serupa di balik jeruji besi. Namun, ia memiliki pilar kekuatan yang tidak tergoyahkan. Ibunya adalah sosok ibu yang luar biasa yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moral dan cinta yang tidak terbatas kepada putranya. Dalam setiap kunjungan, ibunya membawa serta harapan dan kekuatan. Dia mencoba menanamkan keyakinan pada Entron bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Meski begitu, Entron seringkali berada dalam keputusasaannya. Ia sering mengungkapkan rasa takutnya dan merasa jika seluruh dunia membencinya. Namun ibunya dengan lembut meyakinkan bahwa cintanya cinta seorang ibu cukup untuk menebus kebencian semua orang. Ia berjanji akan selalu ada untuk Entron, berbagi setiap tetes air mata, setiap kemarahan, dan setiap ketakutannya. Ibunya menegaskan bahwa kebebasan Entron adalah kebebasannya juga. Ia mengajarkan Entron untuk tidak pernah menyerah, untuk terus berjuang demi kebebasan dan kebenaran. Dukungan tanpa syarat dari ibunya itu menjadi benteng pertahanan Entron di tengah badai yang menerpanya, memberinya kekuatan untuk bertahan dan berharap akan hari esok yang lebih baik. Everybody in the world hate me, Mom. I know it feels like that. I know it feels like that. But I love you enough to make up for everybody. Don't ever think you're alone.
Lebih dari 1 dekade telah berlalu dan kini Antron akhirnya dibebaskan dari penjara. Dengan tubuh besarnya, sekarang mereka kembali ke rumah dan saat Antron melangkah ke dalam rumah yang ditinggalkannya bertahun-tahun lalu, dia diliputi oleh emosi. Di dalam, Antron menemukan ayahnya terbaring di tempat tidur dalam kondisi sakit-sakitan. Saat ibunya itu membangunkan Bobby untuk menyambut putranya, Antron yang masih dipenuhi dengan kebencian, ia tidak membalas sapaan itu dan pergi dengan membawa semua kebencian yang ada di dalam dirinya. Kemudian di malam harinya, Antron menanyai ibunya mengapa dia mengizinkan Bobby kembali ke dalam hidup mereka setelah dia meninggalkan mereka berdua. Mendengar itu, ibunya menjelaskan bahwa dia merasa kasihan kepada Bobby meskipun kekacauan yang dia sebabkan. Dia percaya bahwa dengan memberikan kesempatan kedua, hal itu bisa mendamaikan hubungan yang dahulu pernah rusak. Antron yang masih menyimpan dendam mendalam terhadap ayahnya itu, ia masih belum bisa menerima semuanya sehingga dia menyalahkannya atas penderitaan selama 1 dekade yang dia alami di dalam penjara. You and me, we did things out of love, and we both believe it. Me then and you now. But him walking out on us, that ain't love. That ain't love, Ma. Tak lama berselang, Bobby memasuki kamar Antron dengan membawa makanan untuk memperbaiki hubungan mereka. Akan tetapi, Antron lebih memilih untuk tetap diam. Dia akhirnya meninggalkan kamar tersebut dengan penyesalan yang begitu mendalam dan mengakui tindakannya di masa lalu yang sudah merusak kehidupan anaknya. Di sisi lainnya, Raymond juga dibebaskan setelah 1 dekade berada di dalam penjara. Ia sangat gembira menikmati kebebasan barunya itu sambil memandangi sekelilingnya. Segalanya terasa berbeda baginya karena dia menghabiskan seluruh masa kecilnya di balik jeruji besi. Saat dia kembali ke rumah, ayahnya itu menyambut kedatangannya dengan penuh sukacita dan memperkenalkannya kepada ibu tirinya. Namun, kegembiraan Raymond meredup ketika dia bertemu ibu tirinya yang tidak menyambutnya dengan ramah. Dia mungkin memandangnya sebagai pemerkosa meskipun sudah sering diberitahu jika Raymond tidak melakukan kesalahan tersebut. Saat memasuki kamarnya, Raymond sangat terkejut melihat bahwa kamarnya sudah dirubah sedemikian rupa oleh Elena. Meski kesal dan merasa terusir dari kediaman masa kecilnya, ia menemukan pelipur lara dalam kenangan masa kecil yang masih ada di balik pintunya. Your wife knew I'd be coming back, right? Yeah. Dalam adegan lain, kita menyaksikan kilas balik dari Yusef di dalam penjara. Sama seperti ibu lainnya, dia secara teratur mengunjungi anaknya itu untuk memeriksa keadaan sambil memberikan dukungan emosional. Di saat itu, Yusef mengungkapkan kesulitan yang dihadapinya, tetapi ibunya menasihati untuk memiliki iman kepada Tuhan dan tetap bersabar menjalani semuanya. Sekarang 1 dekade kemudian, Yusef telah dibebaskan dan mengadakan pesta penyambutan di rumahnya. Namun meskipun sudah mendapatkan kebebasan barunya itu, dia tampak sedih dan tertekan setelah mengalami ini semua. Kemudian keesokan harinya, Yusef mengunjungi sebuah barbershop untuk memotong rambutnya. Di sana, tukang cukur itu mencoba mengangkat semangatnya, lalu mengingatkannya bahwa dia sekarang adalah orang bebas sehingga dia harus meninggalkan masa lalunya. Saat ditanya apa yang akan dia lakukan, Yusef menjawab mungkin dia akan bersekolah lagi sehingga dia bisa menjadi guru. Mendengar itu, tukang cukur mengatakan bahwa Yusef tidak akan bisa mendapatkan lisensi akibat masa lalunya. Semua pekerjaan yang bersertifikat seperti supir bus, guru, dan petugas kesehatan tidak akan menerima mantan narapidana sehingga dia harus mencari tujuan hidup yang baru. I can't get a license. Not for no certified occupation. Bus driver, teacher, EMT. And once you've been inside, man, they got you. And they keep you. Sementara itu, di dalam adegan kilas balik yang menampilkan Kevin di penjara, kita menyaksikan dukungan tak tergoyahkan keluarganya selama kunjungan mingguan mereka. Suatu hari, saudara perempuan Kevin yaitu Angie berbagi cerita pribadi dengannya tentang seorang pria yang dia temui di tempat kerja yang menunjukkan minat kepadanya. Dia menceritakan bagaimana pria itu secara konsisten mengunjunginya dan akhirnya melamarnya. Akan tetapi, Angie menolaknya dan menjawab
bahwa dia tidak bisa menemukan kebahagiaan bersama orang lain, sementara adik laki-lakinya menderita di dalam penjara. Kevin yang mendengar itu, dia merasa terharu sekaligus terbebani oleh pengorbanan saudara perempuannya. Meskipun Kevin meyakinkan Angie bahwa dia tidak perlu merasa bersalah atau tertekan karenanya, Angie dan ibunya menyatakan bahwa mereka semua berbagi rasa sakit dan harus berjuang bersama-sama. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan waktu hanya untuk terus merasa bersalah. Hal itu tidak bisa mengubah masa lalu dan tidak membentuk masa depan. Oleh karenanya, mereka tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan harus terus menjalani hidup dengan bahagia. I'm part of the reason you're in here. Let me tell you, I was really down the last couple of years, and I feel guilty you're in here. Kemudian lebih dari 1 dekade telah berlalu. Kevin sama seperti yang lainnya. Dia menjadi orang bebas dan kembali ke rumah bersama Angie di sisinya. Selama perjalanan mereka, Kevin menyatakan keinginannya untuk mengunjungi kembali Central Park karena dia ingin mengenang masa lalu. Mendengar itu, Angie terdiam dan merasakan bahwa Kevin mungkin sedang berjuang dengan gangguan stres pasca trauma. Dia menyadari bahwa Kevin seperti anak laki-laki lainnya yang mengalami trauma serta stres yang luar biasa dan sedang berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar penjara. Sebuah tempat di mana mereka kehilangan masa kecil yang berharga karena kejahatan yang tidak mereka lakukan. Sementara itu, Raymond menghadapi tantangan dalam mencari pekerjaan. Meskipun usahanya untuk melamar berbagai pekerjaan di seluruh New York, dia berulang kali ditolak karena catatan kriminalnya tentang serangan seksual. Raymond menjadi semakin frustasi dan tertekan oleh penolakan yang terus saja terjadi. Raymond pulang dengan perasaan tertekan dan penderitaan yang diperparah oleh ejekan menyakitkan dari ibu tirinya. Di sana, Elena melabelinya sebagai seseorang yang tidak berguna dan pelaku pemerkosaan. Mendengar itu, Raymond tentu saja sangat marah, namun ayahnya itu datang dan langsung menenangkannya. ¿Tú crees que yo voy a permitir que un violador me falte el respeto en mi casa y me diga lo que yo tengo que hacer? Wait, you call me a rapist? Pause, tell what I said! She understands, man. Look at me, man. I'm telling you, you gotta work with me. You gotta do your part, baby, alright? Di sisi lain, Antron yang mulai bekerja sebagai penyapu di sebuah restoran, dia bertemu dengan seorang wanita yang mengajaknya untuk pergi berkencan. Saat di perjalanan, wanita itu menyarankan mereka untuk pergi berlibur dan menghabiskan waktu bersama. Namun, Antron menolak permintaan itu. Dia harus menabung dari gajinya yang tidak seberapa itu karena harus memberi ibunya dan kembali bersekolah. Mendengar itu, wanita yang ia ajak keluar menjadi marah dan menuduhnya sebagai pemerkosa sambil pergi meninggalkannya. Saat kembali ke rumah, Antron menemukan ayahnya yang akan terjatuh. Tentu saja dia langsung mengangkatnya dan dengan lembut menempatkannya di tempat tidur. Saat dia merawat ayahnya itu, Antron kembali mengingat kenangan indah yang mereka bagi bersama. Dalam momen penuh haru itu, dia mencium dahi ayahnya dan sepertinya dia sudah mulai memaafkannya. Adegan beralih ke pertemuan antara Kevin dan Yosef di sebuah pusat komunitas untuk belajar bersama. Di sana, dosennya itu kembali menyinggung kasus mereka berdua yang menyebabkan pertikaian di antara mereka. Meskipun sudah menjelaskan jika mereka hanyalah seorang bocah yang dipaksa mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan, mereka berdua tetap mendapatkan penolakan sehingga mereka akhirnya pergi dari kelas tersebut. Di sisi lainnya, Raymond bertemu kawan lama di komunitas kulit hitam yang sudah membantunya untuk menyuarakan tentang kasus dirinya. Dia yang percaya jika berhubungan dengan seorang wanita bisa meningkatkan semangat hidupnya, akhirnya menyarankan agar Raymond menghubungi kembali mantan pacarnya yang bernama Tanya. Meskipun pada awalnya Raymond ragu, dia kemudian menghampiri Tanya di kediamannya untuk meminta maaf dan menjelaskan semua kebenaran tentang situasinya. Setelah mendengar dan memahami situasinya, Tanya pun memaafkan
memaafkan Raymond dan hubungan mereka pun mulai membaik. Semenjak saat itu mereka berdua menghabiskan banyak waktu bersama sampai akhirnya Tanya menginginkan mereka untuk menempati apartemen milik sepupunya. Dikarenakan Raymond belum memiliki cukup uang, ia kemudian bergabung dengan salah satu geng penyelundup barang haram yang berada di sekitar sana. Dari sana dia bisa membeli banyak barang dan akan segera pindah ke apartemen baru bersama Tanya. Namun ayahnya yang tahu jika Raymond menjadi pengedar narkoboy, ia tentu saja sangat kecewa dan memintanya untuk meninggalkan dunia tersebut. Akan tetapi Raymond yang merasa jika kehidupan normal tidak ada yang mau menerimanya, dia pun tetap melanjutkan pekerjaannya sampai akhirnya dia tertangkap lagi oleh pihak kepolisian. I can't be something I'm not. They don't want me to be. I'm sorry, Pop. You ain't gotta be sorry. Hey, look, you tried, and you know what? You'll try again. Fokus kemudian beralih ke kehidupan Corey di hari keputusan pengadilannya. Corey dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena pemerkosaan dan percobaan pembunuhan. Keluarganya yang menyaksikan hal itu tentu saja sangat hancur dan tidak percaya jika Corey dijatuhi hukuman yang paling berat. Dalam momen keputusasiaannya itu, Corey mencoba menyerang Elizabeth tetapi ditahan oleh pihak keamanan yang kemudian membawanya ke dalam penjara dewasa. Saat selesai diambil fotonya, dia menjadi sasaran empuk oleh petugas keamanan bernama Simon yang sepertinya memiliki niat lain terhadap Corey. Di dalam sel, Corey dihadapkan dengan kenyataan suram kehidupan penjara. Sel itu dalam kondisi yang menyedihkan dengan tikus berkeliaran dan bau busuk memenuhi udara. Corey mencoba mencari hiburan dengan cara membaca buku. Namun ketenangan itu terganggu di saat lampu mulai dipadamkan dan terjadi keributan akibat salah satu napi bernyanyi terlalu keras. Keesokan harinya, Corey yang sedang makan, dia tidak bisa berhenti melihat sekelilingnya dengan tenang lantaran di sana tidak terdapat satu orang pun yang berusia seperti dirinya. Tak lama setelahnya, narapidana yang sebelumnya bernyanyi di malam itu, ia membuat keributan dengan seseorang yang tidak menyukai suaranya. Seketika suasana yang tadinya hening tiba-tiba berubah menjadi kekacauan besar di mana para napi saling baku hantam satu sama lainnya. Corey yang ketakutan, ia pun hanya bisa berdiam diri di pojokan sambil berharap tidak ada yang mengganggunya. Setelah kejadian itu, Corey berada di sebuah ruangan untuk menonton televisi. Namun, ketenangannya itu lagi-lagi terganggu karena sekelompok orang menjadikan Corey sebagai sasaran pelecehan fisik dan seksual. Akibatnya, Corey pun dirawat dengan muka yang sudah babak belur dan berdarah-darah. Saat kembali ke dalam selnya, petugas Simon lagi-lagi mengisyaratkan sesuatu jika Corey membutuhkan bantuannya, maka dia bisa menghubunginya. Beberapa hari kemudian, ibunya berkunjung ke dalam penjara dan sangat mengkhawatirkan kondisinya. Di saat dia bertanya apakah Corey baik-baik saja, Corey yang tidak ingin ibunya mengetahui apa yang sudah dia lewati, ia mengatakan bahwa semuanya berjalan dengan baik, namun ia meminta sedikit tambahan uang untuk di dalam penjara. Meski tidak memiliki apapun yang bisa diberikan, ibunya akan tetap mengusahakannya sehingga Corey tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelahnya, Corey memberikan suap kepada petugas Simon agar tidak diganggu lagi oleh para napi lainnya. Akan tetapi hal itu hanya bertahan beberapa tahun saja karena dia harus dipindahkan ke penjara lain di tahun 1991. Di penjara barunya itu, Corey tetap saja mendapatkan kekerasan dari sekelompok orang yang sudah lebih lama berada di sana.
Saat dibawa kembali ke dalam sel, petugas kepolisian bernama Robert ternyata sangat peduli kepadanya sehingga dia membawa Corey ke klinik untuk mengobati lukanya. Akan tetapi Corey yang mengetahui jika dia akan terus disiksa oleh napi lainnya, ia meminta kepada Robert agar memindahkannya ke ruang isolasi. Setelah permintaannya dikabulkan, Corey yang berada di ruang sempit dan minim cahaya membuat psikologisnya menjadi terganggu. Dia sering berhalusinasi didatangi oleh kakaknya yang bernama Mercy. Dalam halusinasinya itu, Mercy menceritakan banyak hal dan mengenang semua kenangan manis yang mereka lakukan bersama. Lamunannya itu terpecah saat Robert datang untuk memberinya pakaian baru dan memberitahukan bahwa dia harus datang ke kantor di lantai bawah karena ada telepon penting dari keluarganya. Saat tiba di sana, salah satu petugas memberitahu berita buruk bahwa saudaranya telah dibunuh oleh seorang pria berkulit putih. Dalam kilas balik saat kakaknya mengubah jenis kelamin menjadi perempuan, ibu Corey yang tidak terima, ia memarahi Mercy sampai mengusirnya dari rumah dan tidak menunjukkan wajahnya lagi. Saat akan pergi, Mercy yang melihat adiknya itu menangis, ia pun menenangkan Corey sambil mengatakan bahwa dia harus menjaga dirinya sendiri dan tidak boleh kehilangan harapan. Kilas balik ini membuat Corey sangat emosional. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan di saat ia mulai menangis, Robert datang menenangkan dengan memeluknya dan memintanya untuk tetap bersabar. Nobody give a fuck about me! Nobody give a fuck about me! Look, calm down. Calm down. You gotta keep going. Come on! Dia kemudian terbaring tanpa pakaian di selnya sambil melakukan hal-hal aneh. Melihat ini, Robert yang merasa kasihan kepadanya, dia membawakan beberapa majalah untuk dibaca sehingga Corey memiliki waktu dan tidak melamun lagi. Beberapa hari berlalu, Robert memberinya kesempatan untuk bekerja sebagai petugas kebersihan. Hal itu dilakukan agar Corey mendapatkan uang tambahan dan tidak kesepian berada di dalam sel penjara. Pada awalnya, Corey bimbang atas tawaran yang Robert berikan lantaran ia khawatir jika dia akan dipukuli lagi oleh narapidana lainnya. Akan tetapi di saat Robert meyakinkannya jika dia akan menjaganya, akhirnya Corey pun menerima tawaran tersebut dan sangat berterima kasih atas semua bantuan yang Robert berikan. I like when you call me kid. I'ma bless you. I'm gonna bless you when I get out of here, I promise. Pada akhirnya, Corey melakukan pekerjaannya itu dengan membersihkan beberapa ruangan sambil mendengarkan musik. Namun tak lama berselang, salah satu napi bernama Matias Reyes mengecilkan volume TV yang sedang didengar oleh Corey. Di sana, dia pun menghampiri Reyes sambil menaikkan kembali volumenya dan hal itu membuat Reyes sangat marah sehingga memicu konflik di antara keduanya. Fuck you! Fuck you! Tak lama, Robert bersama penjaga lainnya datang untuk melerai pertikaian tersebut. Di sana, Robert marah kepada Corey karena dia berkelahi lagi padahal esok hari dia harus menghadap komite pemeriksa penjara untuk wawancara pembebasan bersyaratnya. Dengan muka penuh lebam akibat perkelahiannya itu, komite memutuskan untuk tidak mengurangi masa tahanan Corey dan memberikan kesempatan sampai tahun depan sebelum akhirnya akan dilakukan pemeriksaan ulang. Beberapa waktu berlalu, ibu Corey datang menemuinya di penjara. Pertemuan kali ini membuat Corey menjadi sangat emosional saat mereka membahas kematian dari Mercy. Saat Corey ingin memeluk ibunya, para petugas yang menyaksikan mereka langsung menghentikan itu karena di sana memang tidak diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Dikarenakan mereka sudah melanggar aturan, ibu Corey tidak bisa lagi menjenguk anaknya di dalam penjara yang membuat Corey sangat bersedih sehingga dia ingin dipindahkan ke penjara lainnya. Saat berbincang bersama Robert, dia memahami situasi yang sedang dihadapi oleh Corey yang ingin terus melihat ibunya. Meski setuju, dia pun menasehatinya jika di penjara lain maka Robert tidak bisa menjaganya dan hal itu akan sangat berbahaya. Akan tetapi Corey yang merasa jika nasib buruknya sudah habis, ia pun tetap meminta pemindahan agar bisa lebih dekat dengan ibunya. She don't come here no more. It's hard for her. My bad luck being used up.
Pemindahan Corey ke penjara bagian negara Wende pada tahun 1993 hanya membawa lebih banyak siksaan karena dia lagi-lagi dibokuli tanpa henti. Saat berada di klinik penjara, Corey diberi pilihan untuk tetap berada bersama napi lainnya atau masuk ke dalam sel isolasi. Corey tentu saja memilih untuk berada di sel isolasi meskipun dia tahu jika mentalnya akan terguncang lagi menghadapi kesendirian tersebut. Saat berada di sel isolasi, Corey mengingat lagi hari 19 April 1989 di mana dia menyesali keputusannya untuk pergi ke taman kota meninggalkan kekasihnya. Dalam kesendiriannya itu, Corey berhalusinasi pergi ke Disney World bersama kekasihnya. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan sangat bahagia dan berbagi senyum di antara keduanya. Saat kembali menghadapi komite pemeriksaan sekali lagi, Corey masih bersikap teguh dalam penolakannya untuk mengakui kejahatan yang sama sekali tidak dia lakukan. Dia lebih memilih kematian daripada mengabdikan kebohongan yang dipaksakan kepadanya. Oleh karenanya, komite pun tidak bisa membantu Corey dan pada akhirnya dia pun dimasukkan kembali ke dalam penjara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 2001 di fasilitas pemasyarakatan Auburn, Corey mendapatkan penjara yang sedikit lebih baik di mana dia bisa melihat tragedi 911 di televisi. Di sini, Corey menikmati gaya hidup yang sedikit lebih baik. Dia sudah memiliki teman dan sesekali bermain catur untuk mengisi kekosongannya. Lalu semakin rajin berolahraga untuk menjaga kesehatannya. Suatu hari, dia bertemu lagi dengan Matias Reyes yang pernah berkelahi dengannya di penjara sebelumnya. Saat itu, Reyes bertanya kepada Corey mengapa dia bisa dipenjara. Mendengar itu, Corey menjawab bahwa dia dihukum karena polisi tidak dapat menemukan tersangka sebenarnya. Dia menganggap jika pihak berwenang hanya ingin menyelesaikan kasus dengan mengkambing hitamkan orang-orang berkulit hitam untuk pemerkosaan yang terjadi di Center Park pada 19 April 1989. Reyes terkejut mendengar hal tersebut dan bertanya lagi sudah berapa lama dia menghabiskan waktu di dalam penjara. Saat Corey menjawab sudah 14 tahun mendekap di dalam penjara, Matias Reyes merasa kasihan kepada Corey karena harus menjalani hukuman akibat kejahatan yang sama sekali tidak ia lakukan. You still telling the world you're innocent? You have hope, faith in you. You held on to both. Good for you. 1 tahun berlalu, tepatnya pada tahun 2002 di kantor polisi, Robert Morgan menunjukkan beberapa file di depan Nancy yang berisi tentang pengakuan dari seseorang yang sudah memperkosa Trisha Meili pada tahun 1989 dan orang tersebut ialah Matias Reyes. Saat ini, Reyes dijatuhi hukuman seumur hidup atas kejahatan membunuh 3 orang lain dan kasus pemerkosaan Trisha Meili tidak termasuk ke dalam dakwaan sebelumnya. Selama wawancara dengan Matias Reyes, Nancy bertanya apakah ada tekanan padanya untuk mengakui kejahatan atau apakah ada yang menawarinya sejumlah uang besar untuk mengakui kejahatan ini. Mendengar itu, Reyes menjawab bahwa tidak ada tekanan sama sekali dan dia mengaku atas kemauannya sendiri. Is everything you told me today true? Yes. I did this. We all have to pay for our sins. I sinned bad. Untuk membuktikan kejahatannya itu, Reyes menjelaskan seluruh kejadian pada 19 April 1989. Pada saat itu, di sebuah taman yang gelap saat Trisha Meili sedang berjoging sendirian, Reyes datang dari balik semak-semak dan langsung menghantam kepalanya menggunakan sebuah kayu yang cukup besar. Saat membawanya ke sebuah tempat untuk diperkosa, Trisha Meili ternyata masih hidup sehingga Reyes mengambil satu batu yang kemudian menghantam kepalanya sampai dia pingsan. Setelah selesai menyetubuhinya, Reyes pergi meninggalkan Meili yang masih bernapas dan mengambil Walkman miliknya yang sudah berlumuran darah. Mendengar semua pengakuan Reyes yang sangat detail dan memang semua bukti mengarah kepadanya, Nancy kemudian menanyakan mengapa Reyes baru mengakui kejahatannya itu setelah belasan tahun berlalu. Reyes menjawab bahwa dia bertemu dengan seorang narapidana yang telah menderita hukuman penjara lebih dari 1 dekade untuk kejahatan
kejahatan yang sama sekali tidak dia lakukan. Hal itu telah membuka matanya dan dia tidak ingin ada orang lain lagi yang menderita karena dosa-dosa yang sudah dia lakukan. You got somebody else paying for mine. Nobody else should be paying for mine. I deserve to pay for mine. I deserve the time. I deserve anything that happens. Setelah pengakuan itu, mereka kemudian mengambil sampel DNA Matias Reyes, lalu membandingkannya dengan DNA asli yang ada di lokasi kejahatan, dan ternyata DNA itu terbukti cocok sehingga kini mereka sudah menemukan pelaku utamanya. Dengan kelima anak yang tidak bersalah, Nancy kemudian menemui Linda di sebuah restoran untuk memberinya bukti dan meminta Linda untuk meminta maaf kepada 5 anak yang sudah dia jebloskan ke dalam penjara. Namun alih-alih meminta maaf dan menyatakan penyesalan atas kesalahannya, Linda dengan keras kepala mempertahankan keyakinannya bahwa anak-anak itu adalah pelakunya dan menolak untuk melihat mereka lagi sebagai orang yang tidak bersalah. Nancy kemudian menunjukkan kepada Linda novel-novel kriminal terlaris yang telah dia tulis dan menunjukkan bahwa Linda telah menghasilkan cukup uang bukan dari buku-buku ini, melainkan dengan menjual masa kecil yang berharga dari kelima anak tersebut. Mendengar itu, Linda tetap angkuh dan meninggalkan Nancy sambil berterima kasih karena sudah membeli buku-bukunya. Kevin, Antron, Yusuf, Raymond, and Corey were serving time for crimes they didn't commit. We helped make sure they got what they deserved. Those boys did that. Adegan beralih ke dalam penjara di mana Corey sedang membersihkan kamarnya. Saat itu, seorang petugas datang dan memberitahu bahwa dia mendapatkan telepon dari orang tuanya. Corey turun ke bawah dengan penuh semangat. Dia mengangkat telepon dan mendengarkan suara ibunya yang menyampaikan berita luar biasa bahwa dia sekarang sudah bebas karena penjahat sebenarnya telah mengakui kejahatan tersebut. Berita yang sama juga sampai kepada anak-anak lainnya, yaitu Antron, Kevin, Yusuf, dan Raymond. Mereka semua bersukacita bahwa pelaku sebenarnya telah ditangkap dan stigma tidak adil sebagai pemerkosa telah diangkat dari pundak mereka. Sekarang semua anak laki-laki berkumpul dengan sangat bahagia bersatu kembali dengan keluarga mereka. Corey yang sekarang sudah bebas, ia memeluk ibunya dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Give a warm welcome, Raymond Santana Jr., Antron McCrae, Yusef Salam, Kevin Richardson, and Corey Wise. Semua anak laki-laki saling memberikan selamat dan dengan bangga mengangkat tanda kemenangan atas kepolosan mereka. Seluruh kota merayakan keadilan baru mereka, dan orang-orang menjadi semakin sadar akan kesenjangan rasial yang ada dalam sistem hukum Amerika. Anak-anak itu dipuji sebagai pahlawan dan sekarang dikenal sebagai 5 yang dibebaskan. Mereka melambangkan kemenangan atas ketidakadilan dan ketahanan mereka dalam menghadapi kesulitan. Sekarang Corey dan yang lainnya merasa bebas berkeliaran di jalan-jalan New York City karena mereka akhirnya diterima oleh masyarakat. Corey kemudian pergi ke toko yang sama di mana dia pernah berkencan dengan pacarnya pada 19 April 1989. Kelima anak yang sudah bebas kemudian menuntut kota New York atas diskriminasi rasial dan ketidakadilan yang mereka hadapi. Terungkap pada tahun 2014, seorang hakim federal memberikan penyelesaian sebesar $41 juta atau sekitar 480 miliar rupiah pada tahun tersebut kepada kelima anak tersebut. Kompensasi sebesar itu menjadi yang terbesar dalam sejarah negara bagian untuk semua rasa sakit yang harus mereka tanggung selama berada di dalam penjara. Kemenangan mereka bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan dan diskriminasi rasial dalam sistem hukum yang ada.